Lalu kalau hadisnya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang zilu Rabbana tabaraka wa ta'ala kulla layatin ila sama'i dunya. Hina yabqa sulusal lailil akhir. Yaqulu may yad'uni fa astajib lahu. May yas'aluni fa u'tiyahu. May yastaghfiruni fa aghfir lahu. Fa aghfir lahu. Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam, yang akhir pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang-orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, dan orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Ini Shahihain hadisnya. Kemudian yang kedua ketika berbuka puasa. Nah ini waktu istijabah, jadi menjelang berbuka puasa, dan ketika berbuka puasa, itu adalah waktu yang istijabah. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, as-shaimu farhatani. Farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini termasuk waktu yang istijabah doa. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban. Salasun la turaddu da'watahum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wal madlum. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang dizalimi. Jadi ketika berbuka puasa dan menjelang berbuka puasa, ini tambahan keterangannya menjelang berbuka puasa. Itu waktu istijabah doa. Yang ketiga ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini sudah terkenal. Ya? Ketika malam Lailatul Qadar, doa-doa diistijabah oleh Allah. Yang keempat, ketika azan berkumandang. Jadi, jawab azannya, lalu doa sesudah azan itu lakukan. Itu boleh ditambah dengan doa-doa yang lain sesuai hajatnya. Kemudian di antara azan dan di iqamah. Tadi seperti keterangan Imam Ghazali, ad-du'a'u la yuraddu bainal adani wal iqamati. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Doa itu tidak ditolak antara azan dan iqamah. Kemudian ketika sedang sujud dalam sholat. Nah ini yang mungkin jarang kita manfaatkan. Terutama kalau sholat sunnah. Berdoalah sebelum di sujud terakhir. Udah kalau dengan doa bahasa Arab boleh disebutkan. Misalnya, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau doanya tidak berbahasa Arab, jangan dilafadzkan, tapi di dalam hati. Doa terus di dalam hati. Sampai selesai semuanya yang didoakan di sujud akhir. Kenapa saya menyarankan di sujud akhir dan ketika sholat sunnah? Karena ketika sholat wajib, takut memberatkan jamaahnya. Misalnya kita sujud lalu berdoa tambah 15 menit di sujud saja, itu jamaahnya nanti akan naik turun, itu tidak kuat mengikuti. Tapi kalau sedang sholat sendiri, sholat sunnah, itu lalu tidak menjadi masalah. Kemudian yang ketujuh, ketika sebelum salam pada sholat wajib. Nah, itu sunnah berdoa sesudah fil alamina innaka hamidum majid, bacaan tasyahud akhir, lalu kita berdoa. Nah, ingat Mang, kalau sedang berjamaah, ingat jamaahnya juga, jangan terlalu panjang doa sebelum salam ini. Tapi mustajabah doa itu. Kemudian yang ke-8 di hari Jumat, ini terkenal juga, mustajabah di waktu hari Jumat itu. Hari Jumat itu kapan? Ya mulai malam sesudah ghurub terbenam matahari, Sabtu malam Jumat, sampai
huruf lagi di hari berikutnya. Kemudian di hari Jumat itu ada juga pendapat waktunya di antara dua khutbah, antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ada lagi pendapat di hari Jumat itu khusus sudah asar sampai terbenam matahari. Kemudian ketika turun hujan, ini waktu mustajabah doa. Jadi sebenarnya ini sudah saya praktekkan berkali-kali. Ketika hujan turun dan lalu ada badai, itu untuk meredakan badai dan angin, itu memang adzan saja. Dan ini saya diberitahu siapa ya waktu itu. Ini saya praktekkan. Jadi kalau ada badai terus anginnya berkecamuk luar biasa, itu adzan saja di tempat yang nggak tinggi, dikeraskan gitu. Nah lalu badai itu atau anginnya itu seperti menyingkir ke tempat lain. Nah ini diantaranya ketika hujan turun, itu dikabulkannya doa, dengan adzan itu lalu menjadi menyingkir itu. Saya sudah beberapa kali praktek itu. Jadi lalu angin itu tidak menggebes atau tidak terlalu kencang, lalu seperti menyingkir. Kemudian keterangan berikutnya ketika hari Arafah, ini sudah cukup terkenal. Khairud doa yaumu Arafah. Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian ini yang jarang kita alami ketika perang berkecamuk, itu juga doa itu makbul. Kemudian ketika meminum air zam-zam, itu kan ada doa khusus, Mang. Tapi kalau memang tidak hafal doa khususnya, ya doa saja apa saja sambil minum air zam-zam. Itu ada hadisnya, riwayat Imam Ibnu Majah, ma'u zam-zam 5 suribalahu. Air zam-zam itu untuk apa saja dibacanya. Di air zam-zam ini, air biasa saja kalau didoain itu mustajabah. Apalagi air zam-zam. Ini bisa menjadi obat juga yang mujarab air zam-zam ini. Bacakan doa, tiupkan ke air zam-zam, terus orangnya diminumkan. Nah ini yang dialami Mang Rijal kan waktu itu ayatul hirzi dibacakan di air, lalu airnya diminumkan kepada orang yang biasa kesurupan, kejinan, lalu menjadi sembuh. Kemudian Mang Rijal lalu sempat dianggap doanya makbul, orang-orang banyak datang gitu ya. Dan memang makbul itu doa yang ditiupkan ke air itu. Seandainya Mang Rijal itu diteruskan, mungkin jadi dukun itu Mang Rijal itu. Tapi Mang Rizal lebih memilih untuk bisnis itu. Oke, itu Mang yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.